Untuk manfaat pasti banyak sekali. Banyak Terutama ya, Dok, ya? adalah untuk kesehatan. Kita tanamkan bahwa sunat itu untuk kebaikan kita dan juga kebaikan pasangan. Di rumah sunat Dr. Mahdian selalu melakukan protokol kesehatan. Oh Ya, iya, selalu betul. ketat protokol kesehatannya. Kita sebagai sebagai dokternya, perawatnya kita menggunakan APD. Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast Bincang Sehat bersama saya Niken Monica. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai sunat dewasa dari risiko, manfaat, hingga prosedur tindakannya. Untuk kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan sunat dewasa, sebaiknya tonton podcast ini sampai habis ya. Karena saya juga nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh salah satu dokter dari Rumah Sunat Dr. Mahdian, yaitu Dr. Adi Sopiandi. Halo dokter, Halo, selamat Mbak. siang. Selamat siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak? Sehat? Saya sehat sih dokter. Iya. Nah dokter, boleh perkenalan sedikit gak sih dokter? Kan dokter gagah nih, siapa tahu audiens kita ada yang kecantol pengen kenalan, profilnya dikit dok. Oke, siap Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Sopiandi. Kebetulan saya sebagai salah satu dokter di Rumah Sunatan Dr. Mahdian. Kebetulan saya sekarang ditugaskannya di cabang Cideng atau Jakarta Pusat. Oh baik gitu. Ya. Jadi dokter di sana menangani apa nih dok? Sunat anak atau sunat dewasa? Oke, saya menangin semua. Ada Semua. sunat anak, ada sunat dewasa juga. Luar biasa, serba bisa ya dok Iya, ya. insya Allah. Bisa. Nah karena kita udah pernah bahas sunat anak nih sama Mbak Dinda dan sama dokter Encep juga. Jadi kayak kalau kita di sini bahasnya yang dewasa-dewasa aja kali ya dok ya. Siap, boleh. Yang dewasa-dewasa aja. Nah dokter, langsung aja deh dok, saya mau tanya nih, kenapa sih dok ada perbedaan sunat anak sama sunat dewasa? Padahal kan sama-sama aja kan sunat dok. Oke, sebenarnya pada prinsipnya antara sunat dewasa dengan sunat anak itu sama, yaitu tujuannya adalah membuang pulup atau prepusium. Yang membedakan, udah pasti kan dewasa ukurannya juga sudah beda, ya. Dari ukuran, dari karakteristik juga berbeda. Dengan anatomis yang berbeda itu, biasanya kan pembuluh darahnya lebih besar-besar pada orang dewasa. Iya, Nanti itu bisa menyebabkan resiko pendarahannya bisa lebih banyak. Kemudian karakteristik daripada kulup itunya sendiri, yaitu perbedaannya di mana pada kulup orang dewasa itu elastisitasnya sudah berkurang. Artinya lebih lebih alot ya. Karena apa tuh dok? Kok alot gitu? Karena memang dengan bertambahnya usia itu akan merubah daripada jaringan-jaringan yang ada pada kulit orang itu. Ya. Kemudian secara fungsional mungkin pada orang dewasa ini lebih sering berdirinya. Berdiri ya, ereksi. Nah, dengan memang adanya perbedaan-perbedaan karakteristik itu, yang membedakan antara sunat dewasa dengan sunat anak itu cuma satu, yaitu teknik ataupun metodenya yang akan berbeda. Oke, jadi karena ada perbedaan ukuran, jadi ada perbedaan teknik ya dok ya? Ya, betul. Nah, terus untuk ada batasan usia nggak sih dok untuk sunat kategori sunat anak dari umur berapa? Lalu sunat dewasa itu dari umur berapa gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk batasan kapan kita mau sunat, itu sebenarnya tidak ada batasan kapan kita mau sunat. Mau sampai dewasa pun sama seperti kita kalau belajar ya. Kalau belajar katanya kita sampai liang lahat pun kita harus tetap belajar. Sama dengan sunat ya. Betul. Selama sunat pun mau sampai usia 70, 80 silakan. Selama tidak ada kontraindikasi. Untuk batasan usianya sendiri, untuk anak itu dari 0 sampai 14 tahun, kemudian dari 14 tahun ke atas itu udah termasuknya dengan sunat dewasa. Oke, baik. Jadi teman-teman kalau ada kalian yang sunat itu di usia 14 sekitar kelas 1 SMA, itu mungkin udah masuk ke namanya sunat dewasa gitu. Kalau misalkan nih dok, kalau misalkan kakek saya umur 80 tahun terus dia tiba-tiba mau sunat nih dok, bisa nggak sih dok? Harus ada pertimbangan apa gitu dok? Ya boleh silahkan. Kalau selama tidak ada penyakit-penyakit tertentu ya. Misalnya biasanya kalau sudah dewasa itu sudah ada sakit misalnya kencing manis atau mengkonsumsi obat-obat pengencer darah yang akhirnya dia akan mengganggu proses penggumpalan darah. Nah selama itu tidak ada, tapi itu bukan menjadi
istilahnya kontraindikasi mutlak ya, Oke, baik. asalkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Nanti Oke. dokter yang menentukan apakah bisa atau tidak bisa sunatnya. Ya. Oke, baik. Jadi berapapun usianya itu bisa, asalkan pertama konsultasi dulu Ya, kali ya dok ya. betul. Sebelum sunat tuh datang dulu ke klinik, konsultasi penyakit apa aja yang menjadi pertimbangan untuk melakukan tindakan sunat itu sendiri atau enggak. Nah, dokter, tadi kan dokter ngomong ada soal apa tindakan, berbeda tindakannya kan sama dengan sunat anak. Jadi kalau misalkan sunat dewasa itu metodenya seperti apa ya dok ya? Oke, untuk metode sendiri sebenarnya untuk sunat dewasa itu ada beberapa metode yang dilakukan. Cuman memang untuk metode yang termutakhir yang sekarang ada yang di rumah sunatan Dr. Mahdian lakukan adalah dengan melakukan metode stapler atau dengan menggunakan gun stapler yang kita gunakan. Oh gitu dok, bisa tunjukin nggak dok? Baik. Bawa alatnya nggak sih dok? Nah, Maaf, ini dok. nah ini alat untuk staplernya, ya. Jadi alat ini berbentuk seperti pistol. Oh Ya. iya ya dok ya. Terus cara menggunakannya gimana dok? Bisa di itu gak sih dok? Baik, Di demo? sebenarnya untuk cara menggunakannya nanti ini kita buka. Untuk di dalam ininya ada semacam pendulumnya. Oh, oke. Aduh serem ya dok ya. Kayak saya mau tembak ini gitu tuh. dok. Wah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk melindungi dari kepala penis. Jadi alat ini aman karena kepala penis ini untuk kemungkinan terpotongnya aman karena dia akan berada di dalam alat ini. Jadi ditempel gitu ya dok ya? Contohnya nanti ini penisnya, nanti ada kulupnya, nanti alat ini akan dipasangkan di antara kulit, masuk ke dalam, nanti dia akan melindungi si kepala penisnya. Nah ini alat ini harus sesuai dengan ukuran dari penis itu sendiri. Jadi berbeda-beda. Alatnya ini berbeda-beda. Ini ada ukurannya. baik, Ada yang paling besar, big size ini adalah 36. Wow, itu yang paling besar ya Paling dok besar. ya? Kalau sudah ada alatnya yang lebih dari 36, kita sudah nggak ada. Nggak bisa alatnya ya, lagi. angkat tangan ya. Jadi kalau misalkan yang itunya, maaf penisnya gede, jadi gimana tuh dok? Nanti kalau untuk yang misalnya tidak bisa dilakukan dengan stapler, biasanya kita menggunakan electric cauter. Oke baik, kalau yang ini, kalau Indonesia kayaknya ukurannya Cukup. segini Sampai ya. selama ini saya belum pernah menemukan ukuran penis orang Indonesia itu lebih dari 36. Oh gitu ya. Rata-rata di 30. Oke baik, sama baik, 26. baik gitu ya dok ya. Jadi ininya ditempel, Ya. lalu nanti Nanti- proses tembaknya itu gimana dok? Setelah ini ditempel, nanti alat ini setelah diukur ya, terlebih dahulu pastilah untuk metode atau teknik semua mau anak mau dewasa sama. Kita lakukan dulu baik. anestesi ya, kita bersihkan kulupnya, kemudian kita baru memasangkan alat ini. Jadi ini dipasangkan di antara kulit masuk ke dalam, ini untuk melindungi dari kepalanya. Jadi otomatis kepalanya ini tidak akan tidak terpotong, jadi aman alat ini. Iya betul. Kemudian baru ini akan dipasang. Setelah diukur, kita pasang batasnya. Nanti batasnya sampai mana kulit itu akan dipotong. Nanti ada batasnya. Kemudian alat ini dipasang. Setelah dipasang kita kunci. Oke. Kita kunci. Setelah dikunci, di sini ada penguncinya. Yang merahnya kita lepas. Oke baik. Baru kita tekan. Nah, ketika kita tekan, ini sudah jadi otomatis prosesnya adalah memotong dan keluarnya stapler. Artinya bahwa dengan menggunakan teknik ini sudah tidak ada penjahitan lagi. Jadi tidak ada jahitan benang. Gitu ya dok ya. Luar biasa sekali ya Iya, dok, canggih betul, sudah sekali. Jadi tinggal udah deh selesai sunatnya, nggak Biasanya kerasa kalau ya dok ya. prosesnya ini lumayan cepat, antara 10 sampai 15 menit. Udah tuh 10 sampai selesai. wah luar biasa banget ya dok ya, nggak Iya, kerasa betul. kali ya dok Nggak ya. kerasa. Oke. Nah dokter, selanjutnya nih kan udah metode nih dok ya. Nah kalau misalkan sebelum tindakan itu biasanya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Oke, untuk persiapan mungkin tadi kita harus konsultasi dulu nih. Khusus untuk dewasa ini lebih baik kita konsultasikan dulu ya ke dokter. Apakah ada riwayat penyakit tertentu kah? Ya, apakah ada indikasi atau kontraindikasi untuk sunat kah? Nah, kita konsultasikan. Setelah konsultasi ya kita tanyakan, kan kadang dewasa ini unik. Kenapa tuh?
Kadang sunat itu bukan hanya untuk kesehatan. Ada aja yang nanya, kalau sunat ini bisa jadi lebih besar nggak katanya. Wah, katanya. Nah, kita harus kita tanyakan dulu nih tujuan sunatnya apa. Jangan sampai ekspektasi daripada pasien itu berbeda. Kadang kan ada yang adalah yang bertanya apakah dengan sunat itu bisa lebih besar ya. Kita bilang ya kalau dengan sunat ya tidak akan merubah bentuk, artinya tidak akan memperbesar kemaluan karena kan proses pertumbuhan itu sudah selesai. Umur 14 atau 15 tahun ya sudah selesai. Semua tinggi juga tidak akan tambah tinggi, ya ukuran penis pun tidak akan bertambah. Cuman kayak bentuknya berbeda kali ya, Dok ya. Cuma bentuknya mungkin lebih disenangi oleh para wanita mungkin ya. Ya selain itu setelah konsultasi otomatis kan kalau udah dewasa itu sudah ada bulu-bulunya ya. Nah, bulu-bulunya itu harus dicukur dulu sebelum tindakan. Cukur dulu ya, Dok ya. Harus karena sampai bersih tuh, Dok. Harus bersih karena kan nantinya itu akan menjadi sumber infeksi kalau kotor ya. Jadi harus bersih. Jadi bulu-bulu pubis yang ada di kemaluan itu harus bersih. Yang di pubisnya, yang di perutnya ya. Kalau di bijinya jangan, nggak usah, nggak perlu ya. Jangan gitu. ya. Kalian semua udah potongnya sampai atasnya aja. Oke, kemudian terus, kalau itu lebih leluasa, jangan menggunakan kayak pakaian yang ketat ya, lebih longgar, lebih enak lah, lebih nyaman akhirnya. Pakai boxer aja kali ya, sebelum sunat tuh pakai boxer aja udah, jangan yang ketat-ketat. Terus ada lagi gak, Dok, konsultasi? Cukur, jangan pakai celana ketat. Selalu menjaga kesehatan pastinya kesehatan, karena tapi jangan khawatir nih kalau di rumah sunat Dr. Madian selalu mengikuti dengan protokol kesehatan ya. Betul-betul, apalagi sekarang masih agak pandemi ya, Dok ya. Jangan lengah lah, walaupun katanya kasusnya rendah, tapi suatu saat kan bisa ya. Luar biasa sekali ya. Nah, terus tadi kan kita udah membahas tentang persiapan sebelum tindakannya ya. Sekarang kita masuk ke tindakannya. Tindakannya itu seperti apa sih, Dok? Mungkin tadi sudah sekilas ya kita udah jelaskan. Tadi kita menggunakan gun stapler untuk dewasa. Ini sebenarnya ada 3 komponen ya. Ini alatnya sendiri ya. Yang seperti pistol. Kemudian tadi ini yang sebagai besinya atau pendulumnya ya. Ini yang berfungsi tadi untuk melindungi kepala. Nanti setelah dibebaskan semuanya, setelah dibersihkan, kita tetap ya dewasa juga kita melakukan anestesi. Tapi jangan khawatir nih, di rumah sunatan Dr. Madian anestesinya sudah tidak menggunakan jarum suntik. Kita ada alatnya seperti disemprotkan. Jadi kadang kan walaupun sudah dewasa masih ada yang fobia dengan jarum suntik ya. Iya, betul. Ada yang mau divaksin aja sampai lari-lari ya, apalagi mau yang disunat. Masih mau disunat kabur ya gara-gara lihat jarum suntik. Saya udah pernah pengalaman ada sunat, bukan ngumpet di toilet, nggak keluar 1 jam. Umur berapa itu, Dok? Umur dulu bule ya, umur 30-an lah sekian. Gitu sampai ya, diketok-ketok nggak mau keluar dari lebih dari anak kecil ya, Dok ya. Tapi jangan khawatir, maksudnya kalau di rumah sunatan nggak usah takut karena kita sudah menggunakan jarum suntik lagi ya. Terus dengan metodenya pun sudah aman untuk dewasa, yaitu dengan gun stapler ini. Jadi ada 3, nanti setelah dianestesi, dibersihkan, kemudian kita masukkan alat ini. Di alat ini kita kulupnya kita sudah dibebaskan, kita masukkan. Ini antara kulit, yang seperti tadi, nanti kulitnya itu akan diikat di sini dengan tis, dengan ukuran, dengan panjangnya sudah disesuaikan. Ya. Pada anak dewasa itu kulitnya jangan terlalu banyak dibuang. Jangan ya, Dok. Nanti terlalu ketat. Nanti kalau terlalu ketat, ketika dia ereksi dia akan nyeri. Jadi makanya itu yang membedakan, karena tadi yang dibilang elastisitas pada kulit dewasa sama anak itu berbeda. Jadi jangan terlalu ketat. Kemudian setelah terpasang, sudah diikat kulitnya di luar sini, baru dimasukkan alatnya. Alat ini kemudian dikunci, ya. Iya. Kemudian dikunci. Setelah setelah yakinkan bahwa glans penisnya atau kepala penis ini aman. Ya, setelah aman baru kita melakukan pemotongan. Setelah dipotong ini dia akan langsung keluar straplessnya. Ya, itu sudah. Jadi untuk metode ini sudah tidak ada penjahitan lagi. Jadi dan ini merasa nyeri katanya. Ini merasa nyeri, pendarahan minimal, kemudian prosesnya pun
Lebih cepat. Karena kan 10 kadang tadi ya. ada kalau lama itu membuat pasien tidak nyaman. Iya, ya. betul sekali, Betul. Dok. Nah, setelah kayak gini tuh diapakan ya, Dok ya? Nah, Setelah setelah tindakan gun stapler itu. setelah tindakan, kemudian kita perban. Memang tetap untuk diperban. 3 hari biasanya pasien perban itu tidak boleh kena basah. Tidak boleh kena basah ya, Dok ya. Jangan dulu kena air, diusahakan tetap kering. Jadi kalau mandi bagian sininya aja kali ya, Dok ya. dilap atau bisa dilap-lap. nanti kita ajarkan bagaimana cara kita mandi setelah diajarkan. setelah tindakan biasanya. Oke, baik, Dok. Ada beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan mungkin setelah sunat, Dok? Ya, kalau aktivitas misalnya kalau sudah punya pasangan, otomatis jangan dulu berhubungan. Oh, jangan dulu berhubungan. Sampai berapa lama tuh, Dok? Sampai straplessnya lepas. Sampai straplessnya lepas ya, ingat ya. Jangan dulu berhubungan. Kemudian tadi jangan menggunakan pakaian yang ketat. Kemudian kalau untuk olahraga pun ya minimal 5 hari jangan dulu olahraga. Oh, jangan main futsal dulu nih. Soalnya kan laki-laki pada suka banget main futsal nih ya, Dok kalau ya. kepentok gimana? Aduh, serem nanti banget. pendarahan kan repot ya. Bentuknya udah bagus-bagus malah kayak gitu ya, Dok ya. Nah, jadi itu ya beberapa aktivitas yang sebaiknya tidak dilakukan dulu setelah menjalankan sunat dewasa. Nah, Dok, ngomong-ngomong nih, Dok, saya pernah baca ya di artikel katanya ada namanya sunat revisi. Betul ya, Dok ya? Ya, reparasi. Oh, reparasi sunat. Aduh, reparasi. Istilahnya banyak sih ada revisi. Jadi reparasi sunat itu bisa dilakukan pada saat dewasa juga apa harus kanak-kanak? Kayak sunat reparasi kan kayak ketika dia sunat, misalnya anak pas dia sunat ternyata ada kesalahan. Betul ya, Dok ya? Ya. Dalam hal bentuk gitu. Terus dia akhirnya mau reparasi tapi beda jauh umurnya. Jadi dia pengen reparasi sunatnya itu ketika ia dewasa. Bisa nggak sih, Dok, kayak gitu? Jadi reparasi ini sebenarnya boleh dilakukan untuk dewasa, nggak jadi masalah. Cuma tujuannya dulu apa nih? Reparasi. Untuk estetika. Jadi kayak aduh jelek nih gitu. Biasanya kan kalau pada dewasa lebih ke arah kosmetik lah ya, estetika pengen bagus lah, pengen ini karena biasanya mungkin ada waktu dulunya mungkin ada kurang motong lah, kulitnya kelebihan atau mukosanya kelebihan. Iya, apalagi kan dulu kayak masih sunatnya pakai konvensional ya, pakai mantri gitu. Nah, tapi untuk reparasi ini nggak bisa nih pakai gun stapler. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, baik-baik. Jadi karena metode dia harus khusus ya? metode yang lain, yaitu metode yang lain. Karena reparasi ya? Reparasi, karena apa? Kulupnya kan sudah nggak ada. Oh iya, betul. Sedangkan untuk gun stapler ini harus ada kulup yang mengikat ke alatnya. Oke, baik. Gitu. Baik. Jadi gun stapler itu untuk pertama kali sunat ya, Dok ya. Betul. Untuk reparasi itu metodenya berbeda lagi begitu ya, Dok ya. Nah, Dok, setelah itu kan kita udah ngomongin tindakan, perawatan pasca tindakan. Dari tadi kita belum ngomongin tentang manfaat sunat sendiri nih, Dok. Ada perbedaan nggak sih kayak laki-laki yang tidak sunat dengan yang sudah sunat? Itu apa bedanya, manfaatnya gitu-gitu, Dok? Untuk manfaat pasti banyak sekali. Banyak terutama ya, Dok, adalah untuk kesehatan. Kesehatan nomor satu ya, Dok ya. Yang paling utama adalah untuk sunat itu adalah untuk kesehatan. Yang pertama, kenapa sunat itu sehat? Karena tadi tidak ada kulupnya, tidak ada kulit. Nah, di mana kulit ini kalau masih ada, biasanya nanti akan ada sisa-sisa air kencing. Air kencing yang ada di kulit situ akhirnya menyebabkan infeksi. Ya, infeksi apa? Apalagi kalau kita udah punya istri ya, udah berhubungan, apakah kita mau mengirim infeksi itu kepada istri pasangan kita? Kan nggak mau serem ya, Dok ya. Makanya Saya harus juga sebagai disunat. wanita seram gitu. Karena ada kulupnya yang kotor itu akan mengakibatkan infeksi dan bisa mengakibatkan infeksi kepada pasangan. Wanita. Ya. Itu yang harus paling utama manfaat daripada sunat itu sendiri. Terus ada lagi gak, Dok, selain menjaga dari tadi infeksi saluran kemih berarti ya, kandung kemih ya. Terus kayak ada risiko buat mencegah risiko penyakit seksual lainnya itu juga benar ya, Dok ya? Betul. Karena dengan ada infeksi biasanya ada bakteri, ada virus di situ yang menempel, yang akhirnya kan yang namanya kotor pasti bakteri bisa menyebabkan virus menempel, itu akan menyebabkan infeksi saluran kemih dan juga infeksi saluran seksual. Jadi kalau setelah kulupnya dipotong berarti kotorannya otomatis dibuang sedikit gitu ya, Dok ya? Apa gimana? Jadi kan gini, kalau seperti ini ya, boleh saya peragakan ya? Boleh, silakan, Dok. Ini kan contoh orang yang sudah sunat ya? Iya, betul. Artinya kepalanya sudah terbuka. Iya, betul. Artinya apa? Kencing bebas ya? Nggak ada sisa kencing yang ada di dalam kulitnya.
ya. gitu ya dok ya. Sedangkan kalau ada kulitnya, masih ada kulupnya, biasanya kan adalah pasti sisa-sisa air kencing yang menempel di dalam kulit Kulupnya. tersebut, di kulup. Kalau tidak bersih, kecuali dia bisa bersih, menjaga, merawatnya, itu hebat. Cuma itu sulit. Sulit ya dok ya, sulit. jarang Kalau sekali. sekarang kan kalau udah kita sunat, sudah terbuka ya, kita cuma tinggal siram aja, udah beres. Betul ya dok ya, jadi bersih. lebih bersih, lebih Iya, higienis, betul. dan terhindar dari risiko-risiko penyakit. Iya, betul. Penyakit menular seksual dan tadi Infeksi juga, saluran iya apalagi yang udah menikah penting banget untuk menjaga kesehatan istrinya. Jadi sunat itu sehat untukmu dan sehat untuknya. Iya, Betul ya dok betul. ya. Nah setelah itu kan tadi manfaatnya udah nih ya dok ya. Risiko sunat tuh apa sih dok? Dan tips cara agar kita tuh terhindar dari risiko sunat itu. Ya, memang kalau untuk risiko sendiri ya minimal sekali. Minimal ya dok ya. Sekali ya. Karena Paling dari sering stapler apa gimana? ya pasti pendarahan lah ya. Namanya udah dewasa. Tapi oke. untuk alat yang sekarang yang kita punya dengan menggunakan gun stapler ini udah resikonya udah minimal. Oke, Ya, luar biasa. resiko pendarahan berkurang. Ya. Bentuknya jadi bagus, lebih rapi, ya. Indah ya dok ya lebih gitu ya. indah, lebih enak dipandang katanya ya, buat istri ya. Aduh. Jadi iya. gitu, jadi lebih aman. Kemudian ya jangan khawatir. Kita tanamkan bahwa sunat itu untuk kebaikan kita dan juga kebaikan pasangan. Sehat untukmu, sehat untuknya. Jangan egois. Ya. Oke dok. Nah untuk menghindari kayak tadi perdarahan Iya. tadi ya dok ya, itu gimana sih dok cara tipsnya agar seseorang tuh terhindar dari itu? Oke, nah tadi setelah tindakan hindari dulu untuk aktivitas-aktivitas berat ya, terutama ya olahraga. Yang suka nge-gym, yang suka olahraga stop dulu. Stop dulu ya, Ya. istirahat ya dok ya. Istirahat dulu ya, nggak terlalu lama lah, 5 harian, 6 hari kita istirahat. Karena apa? Itu kalau sudah 6 hari sudah terbentuk jaringan baru ya, Oke, jadi sudah baik. mulai ada proses ya, proses Oke. penyembuhannya sudah berjalan. Betul, ya. betul, Jadi ya. kalau baru baru tindakan, kalau kita beraktivitas berat ya kita resikonya itu ya pendarahan. Nah, kemudian ya jangan dulu menggunakan pakaian yang terlalu ketat ya, itu akan tidak nyaman untuk kepada pasiennya. Oke, baik dok. Nah selain itu dok, selain menghindari beberapa aktivitas setelah tindakan, pastinya memilih tempat yang aman ya dok ya, betul ya dok ya. Pastinya. Jangan di sembarang tempat, apalagi kan ini berhubungan dengan saraf ya, sensitif gitu ya, maksudnya gitu kan dok, Iya, betul dok? pasti. Ini kan berhubungan dengan masa depan juga. Iya betul. Nanti istrinya yang sedih dok Iya, iya. masalahnya. Nanti sehabis itu yang protes bukan dianya sendiri, istrinya, oh kenapa begini? Nah itu Iya, jangan betul. sampai hal itu terjadi. Nah, ada satu rumah sunatan Dokter Madian, pasti itu dikerjakan oleh dokter-dokter yang profesional. Seperti Dokter Adi. Alhamdulillah. Itu dikerjakan sama dokter-dokter profesional, udah terlatih, ya. Iya, betul. Kita sering melakukan training, walaupun intern, nanti saling transfer ilmu. Luar biasa ya, Dok, untuk ya. di rumah sunat Dokter Madian. Kemudian yang lain, kalau kita sunat di Dokter Madian, kita sudah menggunakan metode yang canggih, yaitu tadi untuk Gun dewasa dengan stapler, gun ya, Dok. stapler. Luar biasa ya dok ya. Sudah tidak menggunakan jarum suntik lagi, ya. Kemudian kita punya layanan 24 jam. 24 jam ya. Ya. Jadi itu beberapa kelebihan di rumah sunat Dokter Mahdian untuk betul. sunat dewasa itu ya Sunat dok ya. dewasa, ya. Bisa sunat di rumah nggak sih dok kalau sunat dewasa itu? Untuk saat ini nggak bisa. Nggak bisa, jadi Ya, harus datang ke klinik harus ya datang dok ke klinik. ya. Karena apa? Kalau kita lakukan di rumah, ya tadi kalau ada resiko pendarahan tadi, kalau memangnya ada, akan lebih sulit kalau di rumah. Iya betul ya dok ya. tindakannya. Jadi harus hati-hati Lebih juga. aman ya di klinik. Ada lagi nggak sih dok kelebihan dari rumah sunat Dokter Mahdian selain yang tadi disebutkan gitu? Ya, terutama pada masa pandemi ini di rumah sunat Dokter Madian selalu melakukan protokol kesehatan. Oh, Ya, iya, selalu betul. ketat protokol kesehatannya. Kita sebagai dokternya, perawatnya kita menggunakan APD. Semuanya lengkap pakai APD ya. Jadi Walaupun level, makanya tergantung level ya. Ada level 2 kita menggunakan APD. Oke, Ya. baik. Jadi selain tadi minim perdarahan karena menggunakan teknologi terkini yaitu gun stapler, lalu juga dokter profesional yang sudah berpengalaman di bidang menyunat
orang dewasa Dewasa. gitu Oke, ya. ya. Jadi kayak kita membuat lebih tenang. Jadi untuk kalian yang masih takut, jadi nggak usah takut lagi deh. Mendingan datang ke rumah sunat Dokter Madian, Ya. lakukan konsultasi dengan dokter. Kalau Ya, misalkan di betul. klinik mana dok? Saya di Cideng. Ya, di kalau di Jalan Cideng Biak. bisa konsultasi bersama dokter Adi terlebih Ya. dahulu gitu ya Ya, dok betul. ya. Jadi jangan takut lagi melakukan sunat gitu ya Ya. dok ya. Oke. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai sunat dewasa yang telah disampaikan oleh Dokter Adi. Terima kasih banyak, Dokter, Ya, sama-sama. atas informasinya. Jadi kita bisa meyakinkan untuk kalian-kalian yang masih ragu buat sunat dewasa. Jadi jangan ragu lagi ya, Dok ya. Oh, jangan ragu. Karena ada klinik di rumah sunat Dokter Mahdian. Pastinya menggunakan metode canggih, lalu dokternya juga profesional, dan pastinya aman karena menggunakan APD ya dok Ya, ya. Betul sekali. Nah sayangnya podcast kali ini udah berakhir nih dok. Jadi kita harus Sebentar ya. Iya. Aduh keterusan ya dok ya. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Nah jadi kita perpisahan dulu ya dok ya. Baik. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai sunat dewasa bisa disampaikan di sosial media yang tercantum di kolom deskripsi. Terima kasih semua yang sudah menonton kami ya dok ya. Ya. Dadah. Jangan lupa ya sunat dewasa itu sehat untukmu. Sehat untuk pasangan. Dadah. Terima Oke, kasih. mari.